Halo, masih bersama saya dengan Agustinus Sembiring. Kali ini saya membahas mengenai deteksi dini pada anak-anak melalui pemahaman bahasa melalui auditori. Deteksi ini kita lakukan yaitu melalui tes pemahaman secara auditori, di mana mulai dari usia 3 tahun, 6 sampai 7 tahun. Jadi bila anak usia 3 tahun, kira-kira kita bisa melihat dari ciri-ciri anak, seperti apa sih anak-anak yang usia 3 tahun dia belum bisa mampu berkata-kata. Ada banyak hal yang bisa kita lihat di sini, bahwa misalnya anak tidak bisa berkonsentrasi dengan lama. Ini perhatiannya mudah beralih, auditive inattention. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang kita katakan dan tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah short memory span. Jadi kalau short memory span tuh katanya hanya belakang-belakang saja. Misalnya makan kan, mandi di, mobil bil. Jadi kata belakang yang dia ucap hanya separuh. Lalu persepsi primer, ya, gangguan persepsi primer ini dia tidak bisa membedakan kata yang dia kacaukan antara, katakanlah K itu diganti dengan ta. Jadi kakak, tata, gigi, didi. Nah, itu dia ganti-ganti, dia kacaukan. Lalu pada lain hal juga banyak kata yang dikacaukan, banyak yang dia tidak mampu. Di sini kita melihat apakah perkembangan bahasa yang bermasalah atau organnya, artikulasinya. Bila organnya yang tidak bermasalah, tentu kita melihat, oh ini perkembangan bahasanya terlambat. Nah, di usia 3 tahun kita bisa melakukan tes ini, di mana kira-kira kisi-kisinya seperti ini. Pada tes ini ada kata benda, kata sifat, kata penggolongan benda, bilangan, ya. Jadi usia 2 tahun kita sudah bisa melatih itu semuanya, ya. Kata kerja sebagai inti, kata ganti orang, kata tanya. Nah, dari tambahan ini ada 100 soal. Ada 100 soal, misalnya kata yang dimulai dengan berawalan, misalnya petinju, petani, bersepeda. Nah, itu dari sekian banyak ini berapa dia mampu. Lalu jumlah kategori bahasa dari morfologi, seperti contohnya dia tidak sedang lari. Ini memang agak sulit, karena itu sampai 7 tahun. Dan pada usia 3 tahun itu memberikan skor sebaiknya dari 100 soal dia mampu 45 yang dia bisa kerjakan. Itu anak usia 3 tahun, dari 100 soal dia mampu 45, ada 45 skor. Jadi kira-kira kalau 2 tahun kita tidak usah dulu mengetes ini, kita perbanyak aja dulu dia punya bahasa, perbendaharaan katanya diperbanyak. Lalu apabila sampai usia 7 tahun tentu sudah mencapai 98 sampai 100 skornya. Jadi kita harapkan usia sekolah, TK besar akhir maupun SD, anak sudah mampu berbicara dengan baik, pemahamannya baik, perkataannya baik, dan pemahamannya juga baik. Jadi ini anak-anak ini tergantung juga, kita bisa melihat, menunjukkan ciri perilakunya. Ada anak yang pasif, ada anak yang hiperaktif. Kalau anak yang pasif, dia nggak ada inisiatif, tidak ada interaksi, masa bodoh, cuek, ya cuek. Kontak matanya juga tidak ada. Lalu kita anak hiperaktif juga ada kontak mata sekilas terus
pindah lagi. Nah, dalam hal ini memang harus seperti yang tadi kita harapkan. Bila anak terlalu aktif dan terlalu pasif, maka sebaiknya kita latih. Ya, jadi bagi teman-teman akan lebih baik apabila biasanya kalau anak yang terlalu kurang aktif maupun terlalu aktif, kita mulai dengan metode early communication. Jadi baiklah, deteksi dini sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu akan saya sambung yang tidak kalah menariknya dengan topik kita hari ini dari perkembangan bahasa bicara anak. Terima kasih, sampai jumpa.